Assalamualaikum, halo guys. Kami dari Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura akan sedikit mendeskripsikan mengenai Great Debate on Globalization dalam studi hubungan internasional. Jadi, video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Regionalisme dan Globalisme yang diampu oleh Bapak Hardi Alunazar. Terdapat 3 pandangan terhadap proses globalisasi. Yang pertama yaitu pandangan globalis, pandangan skeptis, dan pandangan transformalis. Akan tetapi sebelum itu tidak sopan rasanya jika kami tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, saya Arum Aura Islami. Di sini saya akan menjelaskan teori perdebatan dari teori hubungan internasional, yaitu globalisasi, dari sudut pandang transformasionalis. Saya akan menjelaskan tentang teori skeptis. Saya Helen He. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pandangan globalis. Istilah globalisasi mulai dikenal pada abad ke-19 dan populer pada abad ke-20. Globalisasi merupakan proses kaburnya sekat antar negara. Jadi, batas teritorial suatu negara sudah tidak ada artinya lagi ketika telah terjadi proses globalisasi, yang mana satu negara dengan negara lainnya dapat melakukan interaksi dengan mudah. Terkadang globalisasi juga dikatakan sebagai proses westernisasi, yaitu penyebaran budaya barat. David Held dan Anthony McDowell dalam jurnalnya yang berjudul Globalization Debate and Introduction menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang tidak bisa disangkal dalam globalisasi, yaitu seperti adanya perdagangan, modal, dan orang di seluruh dunia. Dengan gadget yang ada pada saat ini, individu di satu negara dapat mengobrol dan bertatap muka dengan individu di negara lain, meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Begitu juga dengan informasi yang ini sangat mudah untuk didapatkan baik dari media sosial, berita online, maupun akun-akun gibah online. Sama seperti manusia, negara juga tidak dapat bertahan hidup sendiri dan memerlukan negara lain. Kesadaran ini menyebabkan munculnya saling ketergantungan antara negara, baik di bidang ekonomi, politik, maupun ketahanan. Saling ketergantungan ini didorong dan mendorong proses globalisasi. Dalam studi hubungan internasional seperti yang telah saya mention sebelumnya, bahwa terdapat perdebatan besar dalam memandang proses globalisasi, yaitu ada pandangan globalis, pandangan skeptis, dan pandangan transformalis. Yang pertama yaitu pandangan globalis. Dalam jurnal The Great Globalization Debate and Introduction oleh David Held dan Anthony McDowell, bahwa aliran globalis proses globalisasi sebagai konsekuensi nyata pada kegiatan-kegiatan struktur organisasi sosial modern dan lembaga di seluruh dunia. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya berbagai MNC, pasar keuangan dunia, dan difusi budaya modern. Aliran ini percaya bahwa pemerintahan di suatu negara dan kebudayaan lokal akan berangsur hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang sifatnya sejenis dan homogen. Terdapat 3 aspek utama dalam pandangan globalis, yaitu yang pertama, pandangan mengenai transformasi organisasi sosial ekonomi, yang kedua yang mengenai prinsip teritorial, yang ketiga yaitu adalah mengenai kekuasaan. Pandangan globalis mengidentifikasikan bahwa globalisasi bukan hanya sebuah fenomena zaman modernisasi ataupun westernisasi, seperti anggapan orang kebanyakan. Akan tetapi pada perkembangannya, globalisasi juga melalui fase-fase khusus, seperti fase penemuan, fase perang, dan fase-fase lainnya. Oleh karena itu, pandangan globalis menolak anggapan bahwa globalisasi hanya sebuah pengaruh budaya barat, kapitalis, dan perkembangan teknologi. Meskipun ketiga aspek tersebut menjadi katalis dalam arus globalisasi. Globalis menganggap bahwa globalisasi sebagai sebuah produk kekuatan yang berupa ekonomi, politik, dan teknologi yang menciptakan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Jadi, inti dari pandangan globalis adalah sebagai sebuah perubahan nyata dari prinsip-prinsip perorganisasian sosial, kehidupan, dan tatanan dunia. Istilah skeptis di sini diberikan kepada sekelompok penulis yang tidak setuju terhadap globalisasi dan mereka menganggap globalisasi ini mewakili nama lain untuk membentuk dunia baru, terutama bagi dunia barat seperti Amerika Serikat.
Mereka menekankan kepada kehancuran tradisi lokal dan marginalisasi terus-menerus dan kerusakan ekologi serta hegemoni budaya dan kehidupan sehari-hari. Geoffrey Garrett melihat lebih jauh dan mengemukakan asumsi yang cukup kuat bahwa pertumbuhan globalisasi meningkat sesuai dengan pengeluaran pemerintah yang bertumbuh pesat. Metodologi yang kedua yang penting di sini yaitu berkaitan dengan membandingkan tren saat ini dengan tren yang telah ada 100 tahun yang lalu, yaitu zaman di mana standar emas masih berlaku antara tahun 1870 hingga 1914 yang sering ditandai dengan mengidolakan globalisasi yang dilakukan oleh sejarawan ekonomi. Pun skeptis umumnya tidak setuju dengan meningkatnya globalisasi dan tren ekonomi, namun mereka memperingatkan diri mereka untuk tidak menafsirkan tren tersebut dengan munculnya kapitalisme global sejati yang melampaui ekonomi nasional. Skeptis umumnya optimis tentang kemungkinan pengolahan efektif ekonomi internasional yang seperti disebutkan sebelumnya, mereka masih bergantung kepada kapitalis dan kepentingan kekuasaan besar, terutama Amerika Serikat, untuk mengawasi dan mengarahkan rezim yang ada. Jadi, salah satu dari globalis radikal berasumsi dasar bahwa negara adalah korban yang tak berdaya dari globalisasi yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, para skeptis berpendapat bahwa negara nasional, terutama yang berkuasa, adalah agen dan arsitek utama bagi mereka. Sejauh ini menyangkut skeptis, negara tetap menjadi manajer nasional yang sah, meskipun hanya sampai batas tertentu. Para pengikut aliran skeptis mengambil kesimpulan bahwa konsep globalisasi hanyalah hal biasa yang tidak mempunyai nilai penjelasan yang bisa diuraikan. Berdasarkan keyakinan ini, para pengikut skeptis melakukan penolakan yang bertahap terhadap mitos-mitos globalistik atau hiper lainnya. Dan juga penafsiran mereka seringkali dilebih-lebihkan mengenai konsekuensi dari fenomena globalisasi. Para kaum transformasionalis beranggapan bahwasanya dengan adanya globalisasi ataupun globalisasi dapat diartikan sebagai motor penggerak untuk memajukan negaranya baik dalam sektor ekonomi, sektor sosial maupun sektor politik. Yang harus kita garis bawahi adalah para kaum transformasionalis beranggapan bahwasanya globalisasi hanya sebatas alat. Dan terakhir, masing-masing negara lah yang menjadi penentu bagaimana sih eksistensi, bagaimana sih kedudukan dari setiap negaranya. Nah, ini menjadi challenge bagi negara masing-masing. Kaum transformasionalis juga beranggapan bahwasanya globalisasi merupakan sejarah panjang yang dibentuk secara signifikan yang ditentukan dan berkaitan dengan faktor dugaan pada saat itu. Oleh karena itu, globalisasi memiliki dampak positif dan negatifnya. Dari dampak positif ataupun sudut pandang positif, globalisasi diartikan sebagai tempat untuk setiap negara mengembangkan dan menyesuaikan dengan lingkungan negara lain yang lebih maju. Artinya dalam hal ini memanfaatkan kesempatan bagi negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain demi kemajuan negaranya. Sedangkan dari aspek negatif, globalisasi diartikan sebagai tempat yang justru akan merugikan bagi setiap negara karena ada persaingan dan kompetisi yang justru melemahkan kekuatan negara. Sampai di sini udah pada tahu kan guys, kalau terdapat 3 pandangan dalam perdebatan besar mengenai arus globalisme dalam studi hubungan internasional. Nah, sedikit rangkuman dan review ulang mengenai pembahasan tadi, yaitu yang pertama mengenai aliran globalis. Poinnya adalah pandangan globalis memandang arus globalisasi secara positif. Aliran ini menganggap bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Selanjutnya adalah aliran skeptis yang memandang negatif terhadap perkembangan globalisasi, di mana mereka menganggap bahwa proses globalisasi hanyalah mitos yang menyatakan bahwa ekonomi dalam globalisasi adalah adanya pasar yang terintegritas. Terakhir yaitu mengenai aliran transformalis yang merupakan aliran yang berada di tengah dua teori tersebut. Jadi sekian dulu ya pembahasan kami mengenai Great Debate on Globalization ya pada hari ini. Jangan lupa klik like kalau kalian menyukai video ini dan komen jika terdapat kekeliruan dalam pembahasan di atas.
Klik subscribe dan notification bell kalau kalian ingin berlangganan. See you!